Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Jacksono, NPM saya 1921030401. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan makalah kelompok 1 sampai kelompok 9 mata kuliah arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Baiklah, jadi kelompok 1 itu menerangkan tentang pengantar hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa. Kesimpulannya adalah, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan bahwa para pihak akan tunduk pada keputusan yang diberikan oleh hakim. Dan seluruh aspek yang berhubungan dengan arbitrase sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Lalu kelompok 2 menjelaskan tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Jadi yang dibahas di sini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional, yaitu adalah badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata maupun muamalah Islam dengan memutuskan suatu hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara tahkim. Lalu kelompok 3 menjelaskan tentang pilihan penyelesaian sengketa ADR, yaitu Alternative Dispute Resolution. Pemilihan ADR dalam proses penyelesaian sengketa dilatar belakangi karena proses jalur litigasi itu prosesnya sangat lambat. Jadi dapat disimpulkan ADR itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui beberapa cara, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Lalu kelompok 4 menjelaskan tentang konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu dengan konsultan, yang berupa permohonan nasihat atau pendapat untuk penyelesaian suatu sengketa secara kekeluargaan. Selanjutnya, tahapan dalam proses konsultasi menurut Dustin terdapat 5 proses, yaitu 1. Perkenalan, 2. Identifikasi masalah, 3. Penerapan, 4. Evaluasi atau tindak lanjut, dan yang kelima adalah pengaktifan. Lalu kelompok 5 menjelaskan tentang negosiasi. Jadi negosiasi dapat disimpulkan salah satu sarana alternatif bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Untuk teknik negosiasi pada umumnya dikenal dengan 5 teknik, yaitu teknik negosiasi kompetitif, kedua teknik negosiasi kooperatif, ketiga teknik negosiasi lunak, keempat teknik negosiasi keras, dan yang kelima teknik interest based. Lalu yang ke kelompok 6 menjelaskan tentang mediasi. Jadi dari makalah kelompok 6 ini dapat kita simpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Seperti yang kita ketahui, mediasi adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak. Namun ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Lalu lanjut ke kelompok 7, yaitu menjelaskan tentang konsiliasi. Untuk konsiliasi sendiri adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui seseorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator. Prosesnya berupa suatu penyelidikan fakta-fakta di mana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah
dirumuskan oleh badan yang independen. Lalu kelompok 8 menjelaskan tentang pendapat hukum atau legal opinion, yang mencakup pengertian legal opinion, kedua langkah-langkah penyusunan legal opinion, keempat fungsi legal opinion, dan kelima kedudukan legal opinion sebagai sumber hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa legal opinion adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya baik untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa baik secara lisan maupun tulisan. Legal opinion harus mencakup identifikasi masalah hukum, identifikasi fakta hukum, identifikasi aturan hukum, pengaplikasian peraturan terhadap permasalahan yang dihadapi. Lalu kelompok 9. Kelompok 9 menerangkan tentang eksekusi, putusan, arbitrase, dan ADR, yang mencakup pengertian eksekusi, yang kedua macam-macam eksekusi, keempat pelaksanaan eksekusi. Yang diperoleh kesimpulan bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum. Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela, sedangkan untuk macam-macam eksekusi itu terdiri dari 4 macam, yaitu eksekusi membayar utang, eksekusi menghukum melakukan perbuatan, keempat eksekusi real, keempat parate eksekusi. Lalu yang terakhir mengenai pelaksanaan eksekusi. 1. Pada pelaksanaannya, lembaga arbitrase tidak serta-merta melakukan eksekusi sendiri, melainkan dilakukan oleh pengadilan. Karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi seperti yang dimiliki oleh pengadilan. Sekian penyampaian kesimpulan makalah 1-9. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.